Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku tidak pernah membayangkan hidupku bakal berubah secepat ini. Baru 2 minggu lalu, aku masih bekerja di sebuah perusahaan rintisan di Jakarta, dengan 1000 impian dan rencana besar untuk masa depan. Tapi sekarang, aku berdiri di depan sebuah rumah tua yang kusam dan penuh debu, rumah peninggalan kakek di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu. Semua ini terjadi setelah bisnis orang tuaku bangkrut total. Utang menumpuk, barang-barang di rumah kami disita. Orang tuaku memutuskan tetap di Jakarta untuk menyelesaikan urusan sisa, sementara aku dikirim ke desa untuk menempati satu-satunya aset yang masih tersisa, rumah ini. Rumah yang dulu sering kakek ceritakan dengan bangga, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang berbeda dari sekadar kenangan keluarga. Aku naikkan koperku ke teras dan menggosok-gosok tanganku yang dingin. Angin sore di desa ini rasanya menusuk kulit, seolah mengingatkanku kalau tempat ini bukan tempat yang ramah bagi pendatang, bahkan jika pendatang itu cucu dari orang yang pernah tinggal di sini. Aku mengetuk pintu rumah pelan. "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban. Aku coba lagi, lebih keras. Masih sunyi. Akhirnya kupaksa pintu itu terbuka. Engselnya mengerang, seperti keberatan dibangunkan dari tidur panjang. Aroma pengap menyergap begitu aku masuk. Debu tebal menyelimuti semua perabotan. Ada kursi goyang tua di sudut ruangan, diam tak bergerak, namun entah kenapa aku merasa kursi itu sedang memperhatikanku. Rumah ini memang sudah lama kosong, gumamku pelan, mencoba menenangkan diri sendiri. Aku menyalakan lampu ruang tengah. Untung listrik masih menyala. Cahaya redup membuat bayangan perabotan tampak lebih panjang dan aneh bentuknya. Aku menarik napas panjang. Hari pertama, dan sudah begini rasanya. Aku berkeliling sebentar. Ada beberapa foto tua yang masih tergantung. Salah satunya foto kakek dan aku saat kecil. Di dalam foto, kakek tersenyum sambil mengusap kepalaku. Aku dulu sangat dekat dengan kakek. Tapi setelah kami pindah ke Jakarta, hubungan itu perlahan hilang begitu saja, sampai akhirnya kakek meninggal dan aku tidak sempat datang ke pemakamannya. "Maaf, Kek," ucapku lirih sambil menatap foto itu. Aku menaruh koper di kamar yang dulu katanya kamar kakek. Kasurnya masih utuh, tapi ya, aku harus membersihkannya nanti kalau mau tidur di sana. Rumah ini tidak rusak, hanya seperti ditinggalkan begitu saja tanpa sentuhan manusia bertahun-tahun. Hari mulai gelap. Aku keluar sebentar untuk membeli makan di warung kecil yang tadi kulihat di jalan masuk desa. Saat berjalan, aku merasakan pandangan orang-orang mengikuti langkahku. Ada beberapa warga duduk di warung kopi, tapi ketika aku lewat, mereka langsung diam. Aku tersenyum sekilas dan mengangguk sopan. Tidak ada yang membalas. Aku menunduk dan mempercepat langkah. Mungkin mereka hanya kaget melihat wajah baru. Setelah membeli makanan, aku kembali. Langit sudah gelap sepenuhnya. Lampu-lampu rumah warga lain tampak minim. Desa ini seperti tidur lebih cepat dari jam 7 malam. Aku masuk ke rumah dan mengunci pintu. Biarpun ini desa terpencil, aku tetap tidak mau ambil risiko. Sambil menyantap makan malam, aku menyalakan TV tabung tua di ruang tengah. Suaranya sudah tidak begitu jelas, tapi sedikit ramai cukup membuat suasana tidak terlalu sunyi. Setelah selesai makan, aku membereskan sedikit ruang tamu. Debu berterbangan di udara setiap kali kain lapku menyentuh meja. Aku menutup hidung dan batuk pelan. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Aku langsung menghentikan gerakanku. Itu seperti suara langkah dari atas. Dari loteng, aku memandang ke arah langit-langit. Tidak ada apa-apa. "Hewan," kataku kepada diri sendiri. "Paling kucing atau tikus." Tapi langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus. Dan ritmenya teratur, seperti seseorang sedang berjalan perlahan. Aku menelan ludah. Sudah capek. Besok aja beberes lanjutannya. Aku mematikan TV lalu masuk kamar. Menjelang tidur, aku merasakan dingin yang aneh dari arah jendela. Aku cek, ternyata jendela tidak tertutup rapat. Ketika aku menutupnya,
Aku melihatnya. Bayangan besar, hitam, berdiri di sudut pekarangan. Diam, tidak bergerak, seolah sedang mengawasiku dari jauh. Aku terpaku, tidak bisa berpaling barang sedetik pun. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, tapi besar sekali. Badannya seperti manusia, tapi jauh lebih tinggi dan lebar. Aku mundur pelan dan menarik tirai hingga tertutup sepenuhnya. Jangan berpikiran macam-macam, mungkin pohon, atau bayangan tiang listrik, kataku sambil berusaha menenangkan diri. Tapi, rasa takut itu sudah terlanjur masuk. Aku rebahkan badan dan memejamkan mata. Tapi sulit sekali tidur. Desa ini sangat sunyi, terlalu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantung sendiri. Aku berguling ke kiri, lalu ke kanan. Mata tidak mau terpejam, hingga tiba-tiba, ada suara langkah pelan, seperti menggesek lantai kayu. Dari dalam rumah, tepatnya, dari arah belakang. Aku menarik napas cepat, rambut tengkukku terasa dingin. Aku menguatkan diri bangun dan meraih senter di dekat kasur. Sambil menahan napas, aku membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong gelap menyambutku, hanya lampu ruang tamu yang masih menyala redup. Suara langkah itu berhenti. Aku menyorotkan senter perlahan ke lorong, ke ruang tamu, ke dapur. Tidak ada siapa-siapa, namun, sesuatu lain menarik perhatianku. Ada aroma kemenyan, samar, sangat halus. Padahal aku yakin tidak ada yang membakar kemenyan di rumah ini. Aku menelan ludah. Siapa di sini? Tanyaku perlahan. Tidak ada jawaban, tapi aku merasakan, seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan dapur. Aku memundurkan langkah, pelan. Saat aku berbalik hendak kembali ke kamar, langkah itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Seperti tepat di belakangku. Aku langsung lari masuk kamar dan mengunci pintu. Aku bersandar di balik pintu, menahan napas. Tidak ada suara lagi. Sampai beberapa menit, aku akhirnya memberanikan diri kembali ke kasur. Aku menarik selimut sampai leher dan berusaha tidur. Aku hanya butuh istirahat, itu saja. Besok semuanya mungkin terasa lebih masuk akal. Namun, ketika aku akan memejamkan mata, aku mendengar bisikan, pelan, bergetar, suaranya dari bawah kasurku. Riaan, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku langsung menatap ke lantai. Bisikan itu muncul lagi. Riaan, pulang. Aku tidak bergerak, tidak bernapas. Otakku kosong. Bisikan itu terdengar sangat dekat. Semakin dekat, aku menutup telinga dan menatap langit-langit. Aku memaksa diriku tidak merespons apapun. Beberapa detik kemudian, bisikan itu lenyap. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat cahaya pagi akhirnya masuk dari celah tirai, aku baru sadar satu hal. Kunci pintu kamar yang tadi kupasang, sudah terbuka. Dan di lantai dekat pintu, tergurat 3 garis panjang, seperti cakaran sesuatu yang memiliki kuku sangat besar. Aku semakin yakin, ada sesuatu yang tinggal di rumah ini. Dan, mungkin, ia tahu aku sudah datang. Aku mulai menyadari, rumah ini seperti sedang memperhatikanku. Setiap langkahku di lantai kayu tua terdengar jelas, seperti ada gema yang mengikuti. Aku berusaha bersikap biasa saja, tapi semakin lama, suasana rumah ini seperti sengaja ingin membuatku tidak merasa betah. Malam itu, aku duduk di ruang tengah sambil membuka buku harian kakek yang tadi kudapatkan dari dalam peti. Halamannya menguning, tinta huruf Jawa yang tercetak di sebagian besar isinya tampak memudar. Di bagian awal hanya berisi catatan biasa tentang kehidupan di desa, tentang panen dan tetangga. Tapi di tengah buku, tulisan kakek berubah, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Aku belum sampai pada inti yang menjelaskan tentang perjanjian itu. Tapi sebuah kalimat membuat napasku sedikit goyah. Jika aku gagal memenuhi janji, ia akan menagih. Bukan hanya padaku, tapi juga darah dagingku. Aku menutup buku itu. Tiba-tiba saja ruangan terasa seperti menyempit. Lampu bohlam di atas kepalaku berkelip pelan. Aku menelan ludah. Sudahlah, cuma sugesti, gumamku. Aku memutuskan naik ke kamar untuk mencoba tidur lebih cepat. Hari terasa begitu panjang buatku. Namun, begitu aku mematikan lampu dan berbaring, sesuatu terdengar dari atas, dari loteng. Duk, sekali, lalu hilang.
Aku menutup mata rapat-rapat, berusaha mengabaikan. Duk, 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 aku membuka mata. Kali ini, lebih jelas. Ada langkah, perlahan, berat, seolah ada yang mondar-mandir di lantai atas. Aku menarik napas lebih panjang sambil meyakinkan diri sendiri kalau itu hanya suara tikus atau kucing. Tapi langkah itu berhenti, tepat di atas kepalaku. Langsung sunyi, aku terpaku, tubuhku kaku, lalu terdengar suara lain, suara seperti kuku yang menggores papan kayu. Pelan, tidak terburu-buru, seakan sengaja agar aku mendengar. Aku tak sanggup lagi, aku menyalakan lampu dan duduk sambil mengusap muka. Apapun itu, aku tidak akan memeriksanya malam ini. Tidak dalam keadaan hanya bersenjatakan rasa penasaran dan keberanian yang tinggal setengah. Aku berusaha tidur lagi, lampu tetap menyala. Sampai akhirnya aku lelah sendiri dan terlelap. Namun, beberapa jam kemudian, aku terbangun mendadak. Bukan karena suara di atas, tapi karena mencium wangi kemenyan lagi. Di kamar, padahal jendela tertutup rapat, pintu juga terkunci. Aku menghela napas cepat, lalu berdiri perlahan. Aku menoleh ke arah pojok ruangan. Di sana, tepat di sudut kamar yang paling gelap, wangi itu terasa paling kuat. Aku memicingkan mata. Ada sesuatu di sana, sebuah siluet, besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Aku tak bisa melihat jelas bentuknya, hanya hitam yang sangat pekat seperti menyerap cahaya lampu. Aku terpaku. Tubuhku dingin, aku sekadar bisa berbisik ketakutan. Siapa? Siluet itu tidak bergerak, namun wangi kemenyannya makin menusuk hidung. Aku mundur perlahan, hampir tersandung kaki meja. Saat aku mengerjap, sosok itu hilang begitu saja. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku ngelindur, pasti ngelindur. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri, walau jantungku seperti ingin meledak. Aku tidak tidur lagi sampai pagi. Besok paginya, aku memutuskan mencari jawaban, apapun yang bisa membuatku lebih tenang. Aku berjalan menuju rumah Mbah Darso. Warga desa lain terus menatapku dengan raut aneh, seolah aku ini membawa sial. Tidak ada yang menyapaku, bahkan ada ibu-ibu yang menarik anaknya pergi ketika aku lewat. Saat aku sampai di rumah kayu yang agak terpencil, Mbah Darso sedang duduk di kursi bambu, memegang rokok linting. Ia menatapku tanpa kaget sama sekali, seperti sudah tahu aku akan datang. "Kowe wes mulai krungu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Bukan cuma dengar, Mbah. Aku juga lihat sesuatu." Ia mendecak lirih. "Aku wis anti-anti. Rumah itu wis ora suci maneh." Aku gemetar. "Jadi, benar ya, perjanjian itu nyata?" Mbah Darso tidak langsung menjawab. Ia mematikan rokoknya, lalu menatapku tajam. "Rian, kamu pikir selama ini hidup orang tuamu di kota lancar tanpa bantuan dari sini? Kamu pikir kakekmu dulu dapat uang begitu saja sampai punya usaha di berbagai tempat?" Aku terdiam. Semua serpihan kenangan mulai masuk ke kepalaku. Dulu aku pernah mendengar ayah bertengkar dengan kakek tentang sesuatu, mereka tidak pernah menjelaskannya padaku. Mbah Darso melanjutkan, "Perjanjian itu sudah dibuat jauh sebelum kamu lahir. Kakekmu menekan perjanjian dengan makhluk yang menguasai tempat itu. Makhluk yang suka memakan keturunan yang dilahirkan dari keluarga pesugihan." Aku mengernyit. "Memakan? Maksudnya?" Ia menghela napas panjang dan menatapku dengan iba. "Tumbal le." Aku langsung merasa mual. "Dan sekarang, setelah keluargamu jatuh miskin dan kembali ke rumah itu, makhluk itu ingin apa yang jadi haknya?" Suaraku hampir tak keluar. Mbah Darso mengangguk pelan. Aku memejamkan mata. Rasanya semua ini seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Tapi bau kemenyan itu nyata. Sosok besar di kamar itu nyata. Langkah di loteng itu nyata. Aku harus gimana, Mbah? Tanyaku lirih. Mbah Darso menatapku lama, lalu berdiri pelan sambil masuk ke dalam rumah. Saat ia kembali, ia membawa sebuah botol kecil berisi cairan bening. "Oleskan ini di pintu kamarmu tiap malam. Jangan lupa baca doa, jangan sekalipun matikan lampu sampai aku bilang boleh." Aku menerima botol itu dengan tangan sedikit gemetar. "Mbah, apakah dia akan terus datang?" Ia tidak menjawab, ia hanya menatapku serius. "Kalau kamu mendengar suara dari loteng lagi,
jangan lihat ke atas. Pura-pura tidur, jangan memanggil, jangan menantang. Aku mengangguk. Dan satu lagi, Mbah Darso menambahkan, suaranya nyaris berbisik. Kalau kamu melihat sosok besar itu lagi, jangan sampai kamu sebut namanya. Aku bergidik, aku ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahku seperti terkunci. Sebelum aku pergi, Mbah Darso menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh bulu kuduku seolah menusuk kulit dari dalam. Kamu bukan hanya dilihat, Rian. Dia sudah mengikuti kamu. Aku pulang dengan langkah berat dan pikiran kacau. Aku hampir tidak menyentuh makan siang yang kubeli di warung. Hari terasa terlalu sunyi. Bahkan suara angin yang menerpa daun pohon terasa menggangguku. Aku beberapa kali memandang ke arah loteng. Rasanya seperti ada yang mengintip dari sela papan kayu. Aku berusaha mengabaikan. Namun menjelang sore, saat aku hendak menyalakan semua lampu, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku langsung memburu. Pintu kamar belakang yang kemarin kukunci dalam keadaan rusak, sekarang terbuka sedikit, padahal aku ingat jelas sudah menutupnya rapat-rapat. Bahkan kupakukan dari luar agar tidak terbuka lagi sebelum aku berani memeriksanya. Sebuah bekas goresan panjang terlihat di ujung pintu, seperti diseret oleh kuku yang sangat kuat. Aku mundur selangkah. Tidak, aku ingin keluar dari rumah ini, tapi kakiku tak mau bergerak. Aku menatap pintu itu lama. Kemudian, sesuatu bergeser di dalam ruangan yang gelap itu. Aku langsung lari keluar rumah. Aku berdiri di teras depan, tanpa menoleh ke arah pintu yang terbuka, sambil menahan napas. Aku harus menghubungi ayah dan ibu. Mereka harus pergi dari rumah kontrakan di kota. Aku tak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya tanpa terdengar seperti orang gila. Tapi aku harus lakukan sesuatu. Sebelum aku sempat mengambil ponsel dari kantong, aku mendengar suara pelan dari balik pintu itu. Pelan, serak, dan jelas mengarah padaku. Rian, aku langsung pergi begitu saja, tanpa menutup pintu rumah, tanpa mengunci apapun. Aku bahkan lupa bernapas, seolah aku harus menjauh sejauh mungkin dari suara itu. Aku berlari sampai dekat lumbung desa. Barulah aku berhenti, memegangi lutut sambil berusaha mengatur napas. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Tapi satu hal pasti, rumah itu tidak ingin aku tinggal di dalamnya seorang diri. Rumah itu ingin aku takut. Dan ada sesuatu di dalam sana yang sedang menunggu waktu untuk keluar. Aku akhirnya memaksa diriku kembali ke rumah menjelang malam. Tidak ada tempat lain untukku pergi. Jalan desa mulai gelap ketika lampu-lampu rumah warga satu persatu padam lebih cepat dari biasanya, seperti mereka tidak mau keluar setelah matahari tenggelam. Aku berdiri lama di depan pintu rumah sambil menatap celah yang tadi terbuka. Rasanya aku sedang menantang sesuatu yang jauh lebih kuat dariku. Aku mengumpulkan keberanian dan menutup pintu rumah dengan cepat, lalu memutar kunci 2 kali. Sebelum naik ke kamar, aku langsung mengoleskan cairan dalam botol pemberian Mbah Darso ke kusen pintu. Baunya agak menyengat, tapi entah kenapa membuatku sedikit tenang. Aku menyalakan semua lampu. Setiap sudut rumah terang, tapi anehnya, cahaya tidak membuat rasa takutku berkurang. Aku menarik napas panjang dan duduk di tepi ranjang. Pikiranku terus berputar. Jika sosok itu menginginkan tumbal, kalau benar ia mengincar keluarga kakek, mengapa ia belum mengambilku? Mengapa ia justru mempermainkanku? Suara dentuman pelan dari loteng memotong pikiranku. Aku memejamkan mata. Tidak boleh panik. Tapi suara itu terus berlanjut. Bukan langkah seperti semalam, ini seperti sesuatu yang mengetuk dari dalam. Semakin keras. Aku menutup kedua telingaku. Tolong berhenti, gumamku tanpa sadar. Suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Aku menurunkan tanganku perlahan. Kemudian terdengar hal lain. Suara berdesis, tidak jauh dari tempatku duduk. Seperti napas. Berat dan panas. Aku tidak punya keberanian untuk menoleh. Lampu kamarku berkedip sekali. 2 kali. Aku langsung menatap ke atas. Lampu itu padam. Aku berdiri dalam gelap. Gelap total. Tidak ada cahaya dari luar. Tidak ada cahaya apapun. Aku meraba-raba ponsel di saku. Tangan ini sulit menemukan benda sekecil itu dalam keadaan panik. Nafasku tidak teratur. Tiba-tiba,
aku seperti merasakan sesuatu lewat di belakangku. Angin kecil, hangat, dan bau kemenyan yang sangat pekat memenuhi ruangan. Aku memegang ponsel akhirnya, kutekan tombol daya, cahaya layar menyorot bagian depan tubuhku. Di cermin lemari, di balik pantulan pucat wajahku, aku melihat sosok besar jauh di belakangku. Aku langsung membalikkan badan, dan tidak ada apa-apa. Ponsel hampir jatuh dari tanganku. Lampu kembali menyala mendadak, membuatku sedikit terpental mundur. Aku tidak bisa terus seperti ini, aku menggumam keras, seolah mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku masih bisa berpikir jernih. Aku mengambil buku harian kakek lagi. Jika memang ada jawaban, pasti ada di sini. Aku membuka halaman berikutnya. Tulisan kakek semakin kacau, tintanya lebih menebal. Banyak kalimat yang terlihat seperti ditulis tergesa dengan tangan gemetar. Aku telah menandatangani perjanjian. Kekayaan dijanjikan, tapi setiap pembayaran harus dilakukan. Jika aku menolak, ia akan datang menagih sendiri. Kutukan itu tidak bisa dibatalkan begitu saja. Selama keris warisan itu masih ada di rumah ini, dia akan mencari. Aku memandang keris yang tadi kutemukan di peti. Sekarang, benda itu tergeletak di atas meja. Kain mori yang membungkusnya terlihat lebih kusam dari sebelumnya, seperti baru saja disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku memegang buku itu semakin erat. Jika aku atau keturunanku tidak membayar tumbal, ia akan mengambilnya paksa. Ia akan mencium bau darah keluarga kami dari manapun. Aku terhenti membaca. Tulisan berikutnya seperti dilumuri tinta hitam yang berceceran. Namun satu kalimat masih bisa kubaca jelas. Jangan lihat langsung ke matanya. Kau akan jadi miliknya. Aku menutup buku itu dengan keras. Jantungku berdegup kencang. Perutku mual. Aku harus menghubungi ayah dan ibu. Mereka harus segera pergi dari rumah kontrakan di kota. Aku tidak peduli meski mereka akan menganggapku gila. Aku mencoba menelepon ayah. Nada sambung. Lama. Tidak diangkat. Aku mencoba memanggil ibu. Sama. Sinyal telepon di rumah ini memang lemah. Aku berlari ke ruang tamu, mendekat ke jendela, mencari titik manapun yang bisa menangkap sinyal. Akhirnya ponselku terhubung. Aku menghela napas lega, namun sebelum aku bisa menelepon ulang, layar ponsel berkedip kemudian mati sendiri. Aku memukul pelan sisi ponsel, panik meningkat. Tiba-tiba, layar menyala lagi. Tapi bukan tampilan biasa. Di layar ponselku, muncul rekaman video. Rekaman yang tidak pernah kupotret atau kusimpan. Aku langsung membeku. Video itu merekam kondisi ruang tamu rumah ini. Tapi sudut pandangnya berada di atas dekat loteng, seolah ada yang merekam dari celah papan di atas sana. Rekaman itu menunjukkan, aku sedang berdiri di depan jendela, seperti sekarang. Aku terbelalak. Aku melihat diriku sendiri di layar. Aku seperti tahu apa yang akan terjadi tapi tidak siap menghadapinya. Di rekaman itu, perlahan, di belakangku, sebuah sosok besar muncul dari kegelapan. Aku refleks berputar cepat. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi video di layar masih terus merekam, dan sosok itu semakin jelas. Ukurannya luar biasa besar, menunduk seperti baru saja turun dari loteng. Rambutnya panjang dan kusut. Bahunya begitu lebar sampai memenuhi hampir semua ruang layar. Dan matanya, dua titik merah menyala. Dalam rekaman itu, sosok itu mengangkat kepalanya, seperti hendak melihat ke arah kamera. Aku mematikan ponsel dengan terburu-buru. Aku tidak sanggup melihat lebih lama lagi. Ponselku terjatuh ke lantai. Aku langkah mundur tanpa sadar. Dalam kepanikan itu, aku menyadari hal lain. Wangi kemenyan itu kembali muncul. Kuat sekali, sampai membuat mataku perih. Seseorang, atau sesuatu, sedang berdiri sangat dekat denganku. Aku tidak tahu bagaimana aku masih bisa berpikir sedikit jernih. Aku menunduk, tidak berani melihat sekeliling. Aku meraih botol kecil dari Mbah Darso dan berjalan mundur menuju kamar, pelan tapi cepat. Aku menutup dan mengunci pintu kamar, lalu bersandar sambil menahan napas. Aku menatap tangan yang bergetar. Aku tahu satu hal sekarang. Sosok itu tidak hanya memperlihatkan diri. Ia ingin aku tahu, bahwa ia bisa muncul kapan saja. Bahkan ketika aku merasa sedang berada di tempat paling aman sekalipun.
Dan ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang ia tagih. Aku tidak tertidur sampai pagi. Lampu kamar tetap menyala sepanjang malam, tapi rasa takutku tidak berkurang sedikit pun. Setiap detik aku mendengar suara halus dari balik pintu. Entah hembusan napas, entah jari-jari yang menggesek pelan kayu. Entah hanya pikiranku sendiri yang semakin kacau. Begitu matahari muncul, aku langsung mengambil jaket dan meninggalkan rumah secepatnya. Aku butuh bertemu Mbah Darso. Hanya beliau satu-satunya orang yang tahu apa yang sedang kuhadapi. Jalan desa masih sepi, kabut tipis menggantung rendah, dan pohon-pohon di sepanjang jalan seperti mengawasiku. Aku mempercepat langkah. Saat hampir sampai di rumah Mbah Darso, ponselku berdering. Aku langsung berhenti. Nama yang muncul di layar, Ibu. Tenggorokanku seperti menutup sendiri. Aku mengangkatnya cepat. Halo Bu, Ibu sama Ayah nggak apa-apa kan? Suara Ibu terdengar panik, bergetar. Rian, semalam, adikmu kejang lagi. Itu lebih parah dari biasanya. Aku menahan napas. Sekarang bagaimana? Kami bawa ke dokter, tapi dokter bilang ini bukan penyakit biasa. Dia terus memanggil-manggil nama seseorang. Siapa? Ibu hampir berbisik, nama kakekmu. Dadaku langsung seperti dihantam sesuatu. Aku menggigit bibir sampai terasa sakit. Bu, tolong pindah dulu sementara. Atau ke rumah siapa kek? Jangan pulang ke rumah. Telepon tiba-tiba mati. Enggak, jangan sekarang. Aku menekan tombol panggil ulang, tapi layar hanya menunjukkan no signal. Aku berlari, hampir menabrak pagar kayu rumah Mbah Darso. Bao, aku mengetuk pintu berkali-kali. Tolong. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Wajah Mbah Darso muncul, kali ini ia tidak tampak seperti kakek renta biasa. Tatapannya penuh keprihatinan yang ia sembunyikan dengan susah payah. Aku sudah menunggumu sejak tadi pagi, Nak, ucapnya dengan suara pelan. Ia mempersilakan aku masuk. Rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sudut ruangan ada satu meja kecil penuh dengan kumpulan benda-benda kuno yang aku tidak kenal. Aku duduk sambil mencoba mengatur napas, tapi suara dalam kepalaku terus menjerit tentang kondisi keluargaku. Bah, adik saya, tadi malam, dia tiba-tiba kejang. Dokter nggak tahu kenapa. Mbah Darso mengangguk pelan. Aku sudah menduga waktunya makin dekat. Aku menatap Mbah Darso dengan rasa marah yang campur aduk ketakutan. Kalau begitu kasih saya solusinya. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Darso bangkit dengan pelan, lalu membuka rak tua di ruangannya. Ia mengeluarkan sehelai kertas lusuh. Saat ia membukanya di meja, aku melihat sebuah peta yang digambar tangan, dengan tulisan yang sama persis seperti di buku harian kakek. Ini lokasi perjanjian pertama dibuat, ujarnya. Di goa bukit sebelah utara desa. Aku menelan ludah. Perjanjian itu bisa dibatalkan. Mbah Darso mengangguk. Caranya tidak mudah. Kau harus membawa kembali keris warisan itu ke dalam goa, tepat di tempat perjanjian ditandatangani. Tapi akan ada hal yang menghalangimu. Genderuwo itu, bukan hanya dia, jawab Mbah Darso pelan, matanya tidak lepas dari peta. Setiap roh yang pernah dilibatkan kakekmu dalam tumbal, masih menunggu di sana. Aku merasa mual lagi. Bayangan wajah-wajah yang tidak kukenal namun mungkin pernah menjadi korban, seolah mencoba meraih tanganku. Percayalah satu hal, ucap Mbah Darso lebih rendah, dia tidak akan membiarkan kau keluar dengan mudah. Aku mengusap wajahku yang sudah basah oleh keringat. Kalau begitu kapan kita harus berangkat? Mbah Darso kembali menatapku. Malam ini, aku mengerjap. Semalam. Tapi bukannya ritual harus dilakukan malam 1 Suro. Bulan di atas kita saat ini, bukan bulan biasa, Rian. Ia menunjuk kalender Jawa di dinding. Kalau kita menunggu 1 Suro, keluargamu mungkin sudah tidak selamat. Aku menggenggam ponsel yang mati total. Jari-jariku terasa dingin. Kalau begitu, kita berangkat. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda pecah dari sisi kiri rumah Mbah Darso. Aku terkejut. Kami menoleh bersamaan. Jendela kamar pojok terbuka sedikit. Tirainya bergoyang, padahal angin hampir tidak terasa. Mbah Darso mendekat pelan dan menutupnya kembali. Namun sebelum ia benar-benar menutup rapat, aku melihat sesuatu dari luar jendela. Mataku membesar.
Di kejauhan, tepat di ujung jalan desa, ada satu tubuh berdiri diam. Bentuknya tinggi sekali, diam tak bergerak, seperti menunggu. Meskipun jaraknya jauh, aku merasa tatapannya tepat ke arahku. Aku menjauh dari jendela dengan napas memburu. Itu dia, gumamku lirih. Mbah Darso menepuk pundakku dengan pelan. Kamu harus tetap kuat, nak. Dia tidak bisa masuk rumahku sejauh ini. Tapi dia tahu kita akan melawan. Aku tidak menjawab, aku hanya menatap ke arah pintu yang tertutup rapat. Sosok itu masih di luar sana, menunggu. Sore harinya, aku kembali ke rumah sebentar untuk mengambil keris. Langit sudah mulai gelap, aku berusaha menahan rasa takut, tapi langkahku terasa goyah. Ketika masuk ke rumah, suasananya seperti berbeda. Terlalu sunyi, seakan seluruh suara sengaja diambil dari udara. Aku meraih keris yang ada di meja ruang tengah. Kain morinya sudah berubah warna. Ada bercak-bercak gelap yang baru. Aku menguatkan hati untuk keluar lagi secepatnya. Tapi sebelum aku sempat melangkah, aku mendengar suara dari dalam kamarku. Suara lembut, pelan, tapi jelas sekali. Rian, aku langsung membeku. Itu suara adikku. Suara yang kalau di malam lain, mungkin akan membuatku langsung menerjang masuk. Tapi malam ini, suara itu terdengar palsu. Seperti seseorang sedang mencoba menirukannya agar aku masuk. Aku menatap pintu kamar yang tertutup. Bang, tolong aku. Aku merasakan sakit menekan dadaku. Ingin menangis rasanya. Aku perlahan mundur, tidak melepaskan pandangan dari pintu kamar itu. Jantungku terasa seperti hampir berhenti. Kulemaskan jemari di gagang pintu depan. Lalu aku kabur keluar rumah. Aku tidak berani menoleh lagi. Malam pun datang. Aku kembali ke rumah Mbah Darso membawa keris yang dibungkus kain mori. Kami akan menuju goa di bukit utara desa. Sebelum berangkat, Mbah Darso menatapku lama. Kau harus kuat, nak. Ia menyentuh dada kiriku. Makhluk itu tidak hanya mengincar ragamu, tapi juga hatimu. Kalau kau sampai menyerah, dia akan mengambil semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak punya pilihan. Keluargaku bergantung padaku. Langkah pertama melintasi pintu rumah Mbah Darso. Rasanya seperti aku sedang meninggalkan dunia yang selama ini aku kenal. Dan mulai memasuki daerah milik sesuatu yang sudah lama menunggu, menagih haknya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan mata merah itu muncul. Nafasku pendek dan cepat, seperti paru-paruku tidak mau bekerja normal. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, sementara lampu temaram di langit-langit bergoyang pelan. Di luar, angin bergesekan dengan dahan pohon. Suaranya seperti seseorang sedang menyeret sesuatu melintasi atap rumah. Aku memaksa diriku berdiri. Malam ini adalah malam satu suro. Malam yang disebut Mbah Darso sebagai satu-satunya kesempatan memutus perjanjian kakek. Aku mengambil tas kecil yang sudah kusiapkan, hanya ada air minum dan senter. Keris yang kutemukan di kamar belakang itu kusimpan di balik jaket. Rasanya dingin sekali, seperti menyimpan potongan es yang menusuk kulit. Sebelum keluar dari rumah, aku berhenti sebentar di ruang tamu. Aku tidak akan mati di sini, gumamku pada ruangan kosong itu. Seolah membalas ucapanku, suara langkah berat terdengar dari loteng. Lalu suara napas, keras, dalam, dan jelas bukan napas manusia. Aku langsung membuka pintu dan berlari keluar sebelum keberanianku hilang. Jalanan desa gelap gulita, lampu-lampu rumah sudah mati semua, seperti tidak ada kehidupan di sekelilingku. Aku memegang senter erat-erat dan menyusuri jalan berbatu menuju bukit. Setiap langkah terasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Tapi aku tidak berani menoleh. Jangan berhenti sekarang, Rian. Di tikungan jalan desa, sosok Mbah Darso sudah menunggu dengan membawa tongkat kayu panjang. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegas. Kita harus cepat, katanya tanpa basa-basi. Dia sudah tahu apa yang hendak kamu lakukan. Aku siap, Mbah, jawabku walau suara masih gemetar. Mbah Darso mengangguk kecil. Kami berjalan berdampingan menuju bukit. Angin membawa bau yang tidak enak. Bukan bau apapun yang pernah kuhirup sebelumnya, tapi aku tahu itu bukan bau yang berasal dari dunia manusia. Setiap langkah membuat suasana semakin sunyi.
Seperti semua suara di dunia menghilang satu persatu. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kalau nanti kamu dengar suara apapun, kata Mbah Darso akhirnya memecah hening, jangan menoleh. Jangan percaya, itu bukan orang baik. Aku mengangguk, tapi saat hening kembali turun, justru itu yang paling menakutkan. Karena pikiranku mulai dipenuhi suara-suara lain. Berbisik di telingaku, memanggil namaku, membuatku ingin menoleh ke belakang hanya untuk memastikan aku tidak sedang dikejar sesuatu. Kami mulai mendaki jalan sempit menuju goa. Pepohonan besar berbaris di sisi jalan. Batangnya hitam, seolah terbakar. Tidak ada hewan, tidak ada suara jangkrik. Hanya langkah kami berdua dan suara napas yang terasa semakin berat. Di tengah perjalanan, langkah Mbah Darso tiba-tiba berhenti. Aku hampir menabraknya. "Mbah," panggilku. Dia menatap ke depan dengan penuh kewaspadaan. "Tutup senter. Dia ada di dekat sini," bisiknya. Aku langsung mematikan senter. Gelap langsung menelan kami. Hening. Lalu terdengar suara geraman rendah, sangat dekat. Terlalu dekat. Aku bisa merasakan tanah sedikit bergetar, seolah sesuatu yang sangat besar sedang berjalan tidak jauh dari kami. Aku menahan napas. "Diam," ujar Mbah Darso perlahan. Suara itu berputar mengelilingi kami. Ada embusan napas panas yang menyapu tengkukku. Aku hampir berteriak, lalu suara itu menghilang, begitupun getaran tanahnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Mbah Darso menyentuh bahuku. "Ayo," dia hanya mengawasi. Aku mengangguk, meski keringat dingin memenuhi punggungku. Perjalanan dilanjutkan dalam sunyi sampai akhirnya kami tiba di depan mulut goa. Goa itu kecil di luar, tapi gelapnya seperti lubang tanpa dasar. "Aku hanya bisa menemanimu sampai sini," ujar Mbah Darso. "Di dalam, kamu sendiri." Aku menatap goa itu dan menelan ludah. Kalau aku gagal, Mbah Darso menggeleng, mengangkat tongkatnya. "Jangan pikirkan gagal, masuk, tancapkan keris itu ke batu tempat perjanjian dibuat. Jangan lepaskan sampai suara jeritnya hilang seluruhnya." Aku mengangguk, tanganku meraih keris di balik jaket. Sebelum masuk, aku menatap Mbah Darso. "Terima kasih, Mbah." Dia tersenyum tipis. "Lindungi keluargamu, Rian." Aku melangkah masuk ke dalam goa. Aroma kemenyan yang dulu samar di rumah kakek, kini menusuk hidungku sangat kuat. Semakin dalam aku masuk, suara tetesan air terdengar dari kejauhan. Senter yang kuhidupkan hanya menerangi sedikit area di depanku. Tiba-tiba, suara berdesis terdengar di kanan kiriku. Lalu bisikan, "Rian." Aku membeku. Aku merasakan kehadiran samar di sekitarku. Seolah mata-mata di kegelapan mengikuti setiap gerakanku. Aku meneruskan langkah, walau kakiku gemetar. Akhirnya aku sampai di ruangan besar di dalam goa. Di tengah ruangan, ada batu besar berbentuk datar. Di atasnya terdapat bekas lilin dan sesajen yang sudah membusuk. Aku tahu, ini tempatnya. Saat aku melangkah mendekat, suara itu datang lagi. "Nak," aku menoleh spontan. Kakek, wajah yang sangat kukenal, atau setidaknya yang dulu kukenal. Kulitnya pucat, matanya cekung, tubuhnya tampak seperti bayangan hidup. "Aku tidak pernah ingin kamu tahu tentang ini," suaranya lirih, seperti penuh sesal. Aku mundur beberapa langkah, nafasku mulai tidak beraturan. "Kakek, kamu." Dia mengangkat tangan, seolah memohon. "Kembalilah ke kota, hidup normal. Jangan lakukan ini. Aku akan mengurus semuanya." Aku menggenggam keris lebih erat. Kalau kakek bisa mengurus semua, kenapa keluarga kita masih terancam? Wajahnya berubah menjadi lebih gelap. Suaranya berubah. "Kamu tidak mengerti apa-apa." Aku memundurkan tubuh, bersiap menyerang kalau perlu. "Aku mengerti satu hal," jawabku, suaraku gemetar tapi tegas. "Aku tidak akan membiarkan keluarga kita terikat oleh makhluk itu lagi." Aku melangkah menuju batu. Sosok itu, sosok kakek, berubah drastis. Lengannya memanjang, matanya memerah. Dia berteriak dengan suara parau yang tidak lagi terdengar seperti manusia. "Berhenti!" Aku segera menancapkan keris itu ke batu sesajen dengan semua tenaga yang kupunya. Batu itu bergetar. Goa bergemuruh. Suara jeritan melolong di dinding batu, begitu keras hingga aku hampir jatuh berlutut. Dari kegelapan, makhluk itu muncul. Genderuwo.
Tubuhnya hitam berbulu tebal, matanya menyala merah. Ukurannya begitu besar hingga hampir menyentuh langit-langit goa. Nafasnya seperti guntur. Kau berani mengkhianati perjanjian. Suaranya mengguncang seluruh tubuhku. Aku mencoba menahan keris agar tidak tercabut. Tapi makhluk itu mendekat, siap merobekku. Aku tidak pernah meminta kekayaanmu. Teriakku, aku hanya ingin keluarga aku selamat. Dia mengayunkan lengannya, mencoba meraihku. Batu di bawahku pecah. Keris hampir terlepas dari genggamanku. Mbah Darso berteriak dari luar goa, suaranya menggema. Jangan lepaskan, nak. Apapun yang terjadi, aku menekan keris itu semakin kuat. Keluargamu harus membayar. Makhluk itu menggelegar. Aku menatap langsung ke mata merahnya. Biar aku saja yang menanggung semuanya. Makhluk itu memekik. Teriakan panjang yang menusuk telinga. Cahaya terang menyilaukan memenuhi goa. Aku menutup mata. Saat ku buka lagi, makhluk itu menghilang. Batu besar itu retak dan keris tertancap sampai ke gagang, tak bisa ditarik lagi. Aku jatuh terduduk. Nafasku serasa kembali untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Semua selesai. Aku bangkit perlahan, lalu berjalan keluar goa. Langit malam terlihat lebih cerah. Udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara berbisik menempel di telingaku. Mbah Darso memegang pundakku dengan kedua tangannya. Kamu berhasil, nak. Aku menatapnya, meleleh air mata tanpa bisa ditahan. Aku kembali ke rumah desa untuk terakhir kalinya. Esok aku akan pulang ke kota. Rumah itu masih dingin dan kusut. Tapi tidak ada lagi bau kemenyan. Tidak ada langkah misterius. Tidak ada bayangan besar melintas. Aku berdiri lama di depan kamar belakang tempat keris itu dulu kusimpan. Aku tidak tahu apakah aku harus bersyukur atau menangis mengetahui kebenaran keluarga kami. Saat matahari terbit, aku menutup pintu rumah itu untuk selama-lamanya. Di kota, aku disambut orang tuaku dengan pelukan erat. Kamu nggak apa-apa, nak? Tanya ibu dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis. Sekarang aku baik-baik saja. Ayah mengusap kepalaku. Utang kita sudah lunas. Investor memutuskan berhenti dan menarik modal. Kita memang gak kaya, tapi kita selamat. Aku mengangguk. Aku paling mengerti arti kalimat itu. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti mimpi. Aku kembali bekerja serabutan, membantu keluarga dari bawah. Hidup sederhana, tapi tenang. Walau aku tahu, aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di desa itu. Kadang aku masih terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Suara napas kasar itu masih terbayang jelas. Mata merah itu masih mengintip dari ujung bayangan pikiranku. Trauma itu akan selalu ada. Tapi aku masih di sini. Dan keluargaku masih lengkap. Itu sudah cukup. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar menghargai arti keselamatan. Aku menatap langit malam dari jendela kamar. Dan dalam hati berdoa, semoga perjanjian itu terkubur selamanya. Semoga tidak ada keturunan lain yang harus mengalami hal ini. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Besok adalah hari baru, dan aku siap menjalaninya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.